Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 681 Wabah Laut bagian 1. Dalam pertempuran tadi, dia menggunakan hampir semua berbagai kekuatan darahnya untuk mewujudkan perasaan integrasi. Lawan yang kuat semacam ini tidak mudah ditemukan, dan tekanan yang dibawanya hanya membantunya berlari dengan kemampuannya sendiri. Kemampuannya kini sudah mencapai batas atas, namun dari segi penerapan dan kerjasama kemampuan sudah bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Segera, dia telah kembali ke kondisi terbaiknya, dan pada saat yang sama dia mendapatkan kembali nafas Trisula emas. Kekuatan kepercayaan pada Samudra Biru yang tak berujung sangat cocok untuk kultivasinya, tetapi dia masih harus menunggu sampai terobosan di masa depan. Tanpa aura Sagot Trident, kekuatan keyakinan secara alami akan hilang. Banyak klan laut terbangun seperti mimpi, tetapi mereka enggan berpisah, semua tanpa sadar menatap Tang San. Pemimpin raksasa laut tidak bisa tidak bertanya, kekuatan yang kamu bawa barusan adalah. Tang San berkata, itulah kekuatan keyakinan. Nafasku dapat membuat makhluk-makhluk di laut menghormati dan memuja, sehingga melahirkan kekuatan iman. Ada tak terhitung makhluk di Samudra Biru yang tak berujung, selama mereka merasakan kekuatanku. Nafas, mereka semua akan membawaku sebuah keyakinan, aku juga akan memberikan kembali kepada mereka, sehingga mereka dapat berkembang lebih baik. Sehingga membentuk lingkaran yang bajik. Kamu hanya harus merasakan fluktuasi evolusi. Pemimpin klan naga laut mengangguk dan berkata, garis keturunanku tampaknya telah dimurnikan sedikit. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kita juga dapat melahirkan kaisar dari klan laut. Apakah ini jalannya? Kedua pemimpin secara tidak sadar menggunakan gelar kehormatan untuk Tang San. Oleh karena itu, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Tang San menggunakan sarana kebajikan dan kekuatan untuk membuat kedua kepala suku mempercayai kata-katanya secara tidak sadar. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, kamu bisa mengatakan itu, tapi itu belum semuanya. Aku belum selesai mengatasi bencana. Setelah aku mengatasi bencana, aku bisa membawakanmu transformasi nyata. Aku bisa merasakan bahwa sebenarnya ada masalah dengan lautan biru yang tak berujung. Jika tidak, dengan lautan yang begitu luas dan tak terbatas, bagaimana mungkin tidak mungkin untuk membiarkan Feng Hao Douluo Top? Garis keturunanmu tidak lemah, tetapi kekuatan garis keturunanmu bermasalah. Tidak murni, seolah-olah terkontaminasi dengan sesuatu. Mata pemimpin raksasa laut itu tiba-tiba menunjukkan tatapan bersemangat, bisakah kamu menyelesaikan masalah garis keturunan kita yang tidak murni? Tang San berkata, sulit untuk mengatakannya, itu tergantung dari mana masalahnya berasal. Dan aku harus menunggu sampai aku membuat terobosan di masa depan sebelum aku dapat mencoba. Itu adalah wabah laut yang telah mempengaruhi garis keturunan kita. Pada saat ini, tetua klan Walrus datang dengan suara emosional. Wabah laut, Tang San melihatnya dengan ragu. Dalam ingatan Tang San, dunia yang pernah dia tinggali tidak pernah memiliki wabah laut seperti itu. Wabah laut adalah nama kolektif untuk wabah di laut. Pemimpin raksasa laut berkata dengan getir. Ketika dia mengucapkan kata, wabah laut, matanya bahkan mengungkapkan ketakutan. Wabah laut ada di mana-mana, dan tidak ada yang tahu kapan wabah laut berikutnya akan terjadi. Tetapi setiap kali wabah laut terjadi, kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya akan binasa. Bahkan ras yang kuat akan sakit setelah terinfeksi, dan bahkan kematian. Setiap tahun, akan ada banyak wabah laut di Samudra Biru yang tak ada habisnya. Wabah laut terbesar bahkan bisa membentang hingga puluhan ribu mil laut. Yang paling menakutkan adalah kita tidak tahu ras mana yang menjadi ras wabah laut akan menargetkan, dan itu bermutasi hampir setiap saat. Alasan kamu menyebutkan bahwa garis keturunan kami tidak murni adalah karena kami telah dipengaruhi oleh wabah laut pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Ras kami yang kuat relatif baik, ketahanan kami sendiri kuat, dan kita tidak begitu mudah untuk tiada. Banyak ras lemah menghadapi wabah laut, itu bahkan akan secara langsung memusnahkan keluarga. Berbicara tentang ini, pemimpin raksasa laut tidak bisa membantu tetapi menutup matanya kesakitan. Di Laut Biru yang tak berujung, bahkan ada wilayah laut yang disebut Laut Kuning yang kotor. Semua klan laut yang tiada karena wabah laut, bonekanya akan dicuci di sana. Pergi. Ada negara boneka, di mana ada banyak makhluk undead. Itu juga merupakan tempat bencana. Kami
Para pemimpin dari berbagai ras, belum dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah dari wabah laut. Tuanku, jika kamu dapat membantu kami menyelesaikannya wabah laut, maka, kami semua harus percaya bahwa kami adalah penjaga yang dikirim oleh Dewa Laut untuk menjaga kami. Tang San mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang ini. Jika memungkinkan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu memecahkan masalah ini. Semua kepala dari beberapa pemimpin memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda dari Tang San, dan mereka benar-benar merasa bahwa ada harapan. Jika wabah laut dapat diatasi, maka benar-benar ada harapan untuk Samudra Biru yang tak berujung. Mari kita bicara dengan hati-hati. Ceritakan tentang wabah laut, dan aku akan memberitahumu tujuan perjalananku, kata Tang San. Oke, pemimpin raksasa laut itu mengangguk. Tang San berkata, kalau begitu, apakah kita di pantai atau di laut? Pemimpin raksasa laut berkata, mari kita tinggal di laut. Sebagian besar klan laut kita tidak bisa pergi ke darat. Jika mereka pergi ke darat, akan ada berbagai masalah. Hanya beberapa klan laut, seperti klan Walrus, yang dapat bertahan hidup di pantai, tapi itu akan memakan waktu tertentu. Untuk kembali ke laut, jika kamu tidak menyukainya, silakan duduk di pundakku. Tang San mengangguk. Tepat saat dia hendak mencapai bahu raksasa laut, pemimpin klan naga laut berkata, apa yang kamu lakukan di sana? Itu seharusnya ada di punggungku. Klan naga laut kita adalah klan terbesar di dunia. Samudra Biru yang tak berujung. Pemimpin raksasa laut berkata dengan jijik, itu Raja Naga Laut, apakah kamu Raja Naga Laut? Saya tidak tahu siapa yang baru saja saya kalahkan. Pemimpin klan naga laut sangat marah, kamu punya nyali untuk mengatakannya. Kamu memukulku, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Tang San tidak berdaya, oke, berhenti adu mekanik, kalian berdua, aku hanya akan menggantung di udara. Aku akan membicarakan tujuanku dulu. Dia tidak ingin melihat keduanya bertengkar. Tang San berkata, aku manusia, kamu harus melihatnya, tetapi aku mewarisi darah Dewa Laut. Oleh karena itu, aku akan memiliki beberapa kemampuan khusus di Samudra Biru yang tak berujung. Selama bertahun-tahun, aku telah tumbuh di benua Falan sampai baru-baru ini, basis kultivasi telah meningkat secara bertahap, dan akan menghadapi bencana, jadi aku mencoba untuk datang ke Samudra Biru yang tak berujung. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang benua Falan? Dia bertanya. Penatua klan Walrus berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah area terlarang untuk klan laut kita. Ada banyak orang kuat di benua Falan, dan ada juga kaisar yang kuat. Kaisar itu mencoba menyerang kita sebelumnya. Kemudian, aku juga merasakan wabah laut. Masalah, aku baru saja menyerah. Sepertinya kita takut wabah laut kita menyebar ke daratan. Tapi klan laut kita benar-benar tidak bisa melawan mereka. Monster dan roh itu terlalu kuat. Tang San berkata, ya, klan monster dan klan roh sangat kuat. Di bawah penindasan mereka, ras lain hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup, dan hal yang sama berlaku bagi kita manusia. Aku adalah pewaris Dewa Laut, tapi aku juga manusia. Ras manusia kita bisa bertahan lebih baik. Saat aku keluar kali ini, aku juga ingin mencari pemukiman yang cocok untuk manusia di laut, dan memigrasikan beberapa manusia ke pantai agar tidak dihancurkan oleh monster dan roh. Karena itulah aku menemukan tempat ini. Aku tidak tahu apakah klan lautmu bisa membiarkan kita manusia bermigrasi dan tinggal di pulau itu. Beberapa pemimpin saling memandang, tidak satupun dari mereka mengharapkan Tang San untuk membuat permintaan seperti itu. Awalnya mereka mengira Tang San datang untuk memimpin klan laut. Ketua klan Walrus berkata, ada banyak pulau di Laut Biru yang tak berujung. Kepulauan ini relatif besar, tetapi masih ada tempat yang lebih besar. Seperti yang dikatakan pemimpin raksasa laut tadi, sebagian besar klan laut kita tidak cocok untuk kita hidup di darat. Oleh karena itu, pulau-pulau ini tidak terlalu penting bagi kita. Jika manusia bermigrasi, kita seharusnya tidak terpengaruh. Tetapi ada beberapa pertanyaan, salah satunya adalah bagaimana manusia bertahan hidup dan apakah mereka ingin berburu. Tidak ada masalah dengan membegal klan laut, ikan biasa, tetapi klan laut cerdas kita tidak dapat diburu, jika tidak ada cara untuk hidup dalam damai. Juga, kedatangan manusia juga akan menghadapi wabah laut. Dalam catatan sejarah klan laut kita, jika hampir semua ras terinfeksi oleh wabah laut, mereka akan terpengaruh. Aku ingat bahwa tubuh manusia sangat lemah, dan jika dihadapkan dengan wabah laut, kemungkinan besar akan menjadi bencana. Solen 5 Chapter 682 Wabah Laut Bagian 2. Tang San sedikit menyipitkan matanya dan berkata,
artinya, jika aku bisa menyelesaikan masalah wabah laut, klan laut dapat memungkinkan manusia untuk tinggal di pulau itu. Dapatkah kamu memahaminya? Pemimpin klan naga laut jelas adalah orang dengan kepribadian yang lebih tidak sabar. Mendengar ini, dia langsung berkata tanpa ragu-ragu, jika kamu dapat membantu kami memecahkan wabah laut, maka kamu benar-benar akan menjadi dewa laut kami. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Kamu tidak tahu berapa banyak makhluk laut yang tiada karena wabah laut. Laut Kuning yang kotor telah meluas, karena sejumlah besar boneka terus-menerus diintegrasikan ke dalamnya, membuat area terlarang kematian terus berlanjut untuk berkembang. Jika terus seperti ini, suatu hari, lautan biru yang tak berujung akan sepenuhnya digantikan oleh lautan kuning yang kotor, dan pada saat itu, aku khawatir itu akan menjadi bencana bagi seluruh planet, dan bahkan benua Falan tidak dapat kebal. Tang San mengangguk dan berkata, aku mengerti. Namun, jika aku ingin menyelesaikan wabah laut, aku harus terlebih dahulu melihat wabah laut. Apakah ada wabah laut di perairan terdekat? Atau apakah ada wabah laut di suatu tempat? Jika demikian, bawa aku ke sana dan aku akan melihat apakah aku bisa memperbaikinya. Dalam kehidupan sebelumnya, Tang San tidak hanya penerus dewa laut, tetapi juga ahli penggunaan racun dari satu generasi. Apalagi di laut, ia juga memiliki berbagai cara untuk menghadapi masalah yang muncul di laut. Jadi dia masih memiliki sedikit kepercayaan di hatinya. Pemimpin raksasa laut berkata, wabah laut hampir selalu ada, tetapi aku tidak tahu di daerah mana wabah itu akan muncul. Jadi, mari kita mobilisasi suku-suku untuk menyelidiki segera, memobilisasi berbagai suku laut, dan begitu kita menemukan wabah laut, kami akan memberitahumu untuk memeriksanya. Bagaimana menurutmu? Tang San mengangguk dan berkata, itu tidak masalah. Ayo lakukan, aku akan membangun formasi teleportasi di pulau ini terlebih dahulu, dan aku akan sering datang dan melihatnya. Ketika kamu memiliki berita, datang ke sini untuk menemukanku. Namun, kita manusia, memang ada kebutuhan yang besar untuk pemukiman di luar benua Falan. Jangan bicara tentang tempat lain. Bisakah pulau ini digunakan oleh kita manusia terlebih dahulu, dan beberapa konstruksi dasar dapat dilakukan terlebih dahulu, sehingga manusia dapat bertahan. Jika aku tidak bisa menyelesaikan wabah laut, kami akan mengeluarkannya lagi. Jika aku menyelesaikannya, kemudian memindahkan lebih banyak manusia ke luar benua beri, dapatkah kamu menyetujuinya? Beberapa pemimpin saling memandang, dan akhirnya fokus pada Penatua klan Walrus. Pemimpin raksasa laut berkata, Penatua, ini adalah wilayah klan Walrusmu, kamu yang memutuskan. Penatua klan Walrus memandang Tang San, dia hampir tidak ragu-ragu, segera mengangguk, dan berkata, tidak ada masalah dengan klan Walrus kami, aku akan segera menjelaskan situasinya kepada klan. Aku dapat membuat keputusan tentang pulau ini, lalu Lord Sigat, mohon ampun. Tetua klan Walrus berbeda dari dua pemimpin naga laut dan raksasa laut. Ini adalah yang paling mengenali Tang San. Alasannya sangat sederhana, karena sebelumnya pernah merasakan aura pemusnahan langit dan bumi yang dibawa oleh Tang San, yakni aura bencana petir. Ini tidak pernah terjadi ketika Tang San bertarung melawan para pemimpin raksasa laut dan naga laut. Para tetua klan Walrus sekarang sangat percaya pada identitas Tang San sebagai penjaga laut dan pewaris dewa laut. Yang lain bisa dipalsukan, tetapi aura dewa laut dan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi tidak bisa dipalsukan. Selain itu, ia juga memiliki pemikiran yang cermat. Daerah ini adalah wilayah klan Walrus. Kemudian, jika Dewa Laut benar-benar dapat menyelesaikan masalah wabah laut dan mengizinkan klannya untuk bermigrasi, maka klan Walrus yang menghadapi laut. Ketika wabah, apakah dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkan bantuannya untuk diselesaikan? Tang San berkata, aku belum menjadi Dewa Laut, jadi kamu tidak perlu memanggilku seperti itu. Namaku Tang San, kamu bisa memanggilku dengan namaku saja. Tetua klan Walrus berkata, kamu terlalu sopan, kamu memiliki aura dewa laut, dan kekuatan keyakinan yang kamu bawa dapat membuat kami merasa sangat terbantu. Bagaimana kami bisa memanggilmu dengan namamu? Mengapa kami tidak memanggilmu dengan hormat? Kedua pemimpin, raksasa laut dan naga laut, juga mengangguk. Mereka juga benar-benar diyakinkan oleh Tang San, bukan tingkat dewa, seorang diri sepenuhnya menekan mereka berdua. Meskipun mereka tidak putus asa pada saat itu. Tetapi jika bukan karena belas kasihan Tang San, pemimpin raksasa laut bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi keluar. Ada terlalu banyak perasaan magis yang dibawa manusia ini kepada mereka. Tentu saja, apakah dia adalah dewa laut yang sebenarnya tergantung pada apakah dia bisa memecahkan masalah wabah laut untuk Samudra Biru yang tak berujung.
Tang San berkata, "Yah, belum terlambat, aku akan membangun formasi teleportasi di sini dulu. Setelah itu, aku akan mengirim beberapa manusia ke sini untuk membangun pemukiman, dan kemudian secara bertahap bermigrasi. Jika kamu menemukan ada wabah laut di dekatnya, tolong beritahu kami tepat waktu. Aku telah menghabiskan sebagian besar waktuku di pulau ini akhir-akhir ini." Melalui komunikasi dengan para pemimpin ini, Tang San memperoleh banyak pemahaman tentang Samudra Biru yang tak berujung. Dia punya tebakan bahwa dia tidak benar-benar mengatakannya. Apa akar penyebab munculnya wabah laut skala besar secara terus-menerus di Samudra Biru yang tak berujung? Tang San tanpa sadar mengingat pemandangan yang dilihatnya di Taman Neraka, dan perasaan berada di Gunung Suci Tianhu. Benua Falan memadatkan keberuntungan seluruh planet di Istana Leluhur, membiarkan keberuntungan datang ke monster dan roh, lalu, kebalikan dari keberuntungan, di mana nasib buruk. Apakah wabah laut disebabkan oleh nasib buruk? Tang San telah menggunakan domain baik dan buruk selama pertempuran sekarang, dan pada saat itu dia samar-samar merasa bahwa kekuatan nasib buruk tampaknya jauh lebih kuat daripada di benua Falan, sementara keberuntungan relatif jarang. Dalam arti tertentu, tidak ada yang salah dengan menggambarkan Samudra Biru yang tak berujung sebagai terkutuk. Dari mana datangnya kutukan ini? Kaisar Iblis Rubah Surgawi, sungguh Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Adapun benar atau tidak, dia hanya bisa menilai apakah dia benar-benar melihat wabah laut. Masalah yang ingin dia selesaikan kali ini pada dasarnya telah terpecahkan. Juga, ada beberapa keuntungan kecil. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan cara untuk bergaul dengan klan laut. Pembentukan formasi teleportasi sudah mapan, dan bahannya sudah tersedia. Sebelum berangkat, Tang San sudah memiliki ide untuk membangun formasi teleportasi. Secara alami, dia sudah siap. Segera, formasi teleportasi didirikan, dan suku Walrus bertanggung jawab untuk menjaganya. Setelah membuat susunan teleportasi, Tang San menggunakannya sendiri terlebih dahulu, mencoba berteleportasi. Jarak ratusan mil laut tidak berarti apa-apa untuk susunan teleportasi jarak jauhnya di bawah bimbingan suar waktu, terutama ketika ia hanya berteleportasi sendiri. Dalam sekejap cahaya, Tang San telah membuka portal teleportasi, melangkah keluar dan menghilang dari udara. Fluktuasi ruang teleportasi yang aneh mengejutkan beberapa anggota klan laut. Ini adalah keberadaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan klan laut tidak memiliki ras yang baik dalam kemampuan ruang. Untuk sementara, mereka tidak bisa tidak menambahkan sedikit harapan bahwa Tang San dapat memecahkan wabah laut. Tang San kembali ke lembah emas secara langsung dengan teleportasi. Dia tidak khawatir tentang membuka arai teleportasi di laut yang dapat dihubungkan di sini. Tanpa suar ruang waktu, klan laut tidak dapat mengontrol arai teleportasi untuk mengikuti. Yang lainnya adalah bahwa klan laut tidak memiliki kaisar, dan tidak ada keberadaan tingkat kaisar, terutama di laut, hampir tidak mungkin untuk mengancam keselamatan hidupnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai kemacetan sekarang dan tidak berani menyerap kekuatan keyakinan dengan santai, laut adalah tempat yang paling cocok untuknya berkultivasi. Setelah dia benar-benar dapat menembus tingkat dewa, dia pasti akan pergi ke Samudra Biru tak berujung lagi dan tinggal di sana untuk berkultivasi. Tanpa istirahat, Tang San langsung terhubung ke komunikasi Mei Gongzi, memberitahunya bahwa dia telah kembali, untuk menyelamatkannya dari kekhawatiran. Dia juga memintanya untuk datang ke Lembah Emas untuk menemukan dirinya sendiri dan berdiskusi dengannya tentang migrasi manusia keluar benua Falan. Mei Gongzi sekarang adalah Redemption Organization tingkat ungu, dan merupakan eksistensi tingkat tertinggi dalam organisasi Redemption Organization. Bahkan di Istana Leluhur, Tang San mendengar guru mengatakan bahwa hanya ada 2 Redemption Organization tingkat ungu lainnya. Oleh karena itu, kota Keri ada di sini. Di sisi lain, Mei Gongzi memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang lengkap. Segera, Mei Gongzi datang dengan berteleportasi. Solen 5 Chapter 683 Pulau Bulan Sabit. Melihat Tang San kembali dengan selamat, reaksi pertamanya adalah menghela nafas lega. Kamu kembali begitu cepat, apakah semuanya berjalan dengan baik? Tang San mengangguk dan berkata, ini berjalan dengan baik, bagaimanapun juga laut adalah domainku. Aku menemukan sebuah kepulauan, di antaranya ada pulau-pulau besar yang cocok untuk kita manusia untuk bertahan hidup. Aku juga berkomunikasi dengan klan laut di sana, dan mereka juga sepakat bahwa klan kita akan pergi ke sana. Jadi kita harus membuat persiapan untuk bermigrasi sesegera mungkin. Apakah pembangunan pelabuhan berjalan dengan baik? Mei Gongzi berkata, tidak ada masalah dalam membangun pelabuhan, tetapi masih ada beberapa gangguan.
Ada sejumlah besar klan laut, dan meskipun tidak banyak orang kuat di dekat pantai, selama kita mulai membangun pelabuhan dan galangan kapal, kami akan terpengaruh oleh beberapa klan laut. Gangguan ini terutama didasarkan pada kehancuran. Setelah Tang San merenung sejenak, dia berkata, aku akan menyelesaikan ini. Kamu harus memobilisasi semua orang untuk membangun kapal sesegera mungkin. Kemudian di sisi lain, pertama-tama aku akan menggunakan formasi teleportasi untuk mengangkut beberapa ke pulau. Mei Gongzi sedikit mengernyit dan berkata, pasti akan sesegera mungkin, karena aku semakin memahami kekhawatiranmu sekarang. Terpengaruh oleh berita bahwa aku menjadi penguasa kota Keri, meskipun kami belum melakukan yang terbaik untuk menyebarkannya, berita ini masih tidak ada cara untuk menutupinya. Semakin banyak klan mulai berkumpul menuju kota Keri, terutama setelah kami mendengar bahwa ada tempat berkumpul manusia khusus di sini, yang paling dekat dengan kota Keri. Di keduanya kota-kota utama, sejumlah besar ras manusia telah bermigrasi ke pihak kita. Sekarang total populasi telah melebihi 1 juta. Dengan skala seperti itu, tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian istana leluhur. Kami masih agak terlalu tidak sabar. Tang San menghela nafas pelan dan berkata, ini karena suku kita telah lama bersama klan monster dan mengalami hidup yang pahit. Dengan kamu sebagai tulang punggung, bagaimana mereka bisa menahan diri? Karena ini, kita harus lebih melindungi keselamatan mereka. Waktu hampir habis, pengadilan leluhur tidak akan dimulai dalam waktu singkat dan sedang menunggu pembekalanmu. Tapi begitu kamu melakukannya, aku khawatir akan ada masalah besar, jadi kecepatan migrasi harus dipercepat, sehingga semua anggota klan kita yang dapat melakukan transformasi iblis harus diizinkan. Mereka semua berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan. Aku akan membuat beberapa susunan sekarang, dan kamu akan mengambilnya kembali. Arai yang ingin dibuat Tang San unik baginya, dan hanya dia yang bisa membuatnya, karena dalam arai ini, dia ingin meninggalkan sedikit jejak kesadarannya sendiri. Hanya jejak kesadaran Dewa Laut yang paling bisa menghalangi klan laut. Dengan peningkatan kultivasinya dan pengisian kekuatan spiritualnya sendiri, transformasi kesadarannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sebelumnya, dia benar-benar tidak berani melakukannya, karena kesadarannya terlalu berharga. Tetapi Tang San menemukan bahwa jika dia berkultivasi dalam batas-batas lautan, dengan bantuan kekuatan keyakinan, kekuatan spiritualnya dapat diubah menjadi kesadaran dewa jauh lebih cepat. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalah wabah laut. Selama dia bisa menyelesaikan masalah wabah laut, maka tidak diragukan lagi dia akan segera mendapatkan dukungan dari klan laut. Meskipun tidak mungkin bagi klan laut untuk beribadah kepadanya sebagai dewa dengan basis kultivasinya saat ini, tetapi setidaknya dijamin tidak akan ada masalah dengan migrasi manusia ke Samudra Biru yang tak berujung. Segera, Tang San membuat 2 platformasi dan memberikannya kepada Mei Gongzi, dan memintanya untuk menempatkannya di kedua sisi pelabuhan. Untuk dibenamkan dalam air laut, pelat susunan secara alami akan menyerap kekuatan keyakinan melalui indera ilahinya. Pelepasan nafas Dewa Laut sudah cukup untuk memastikan bahwa tidak akan ada intrusi klan laut di perairan terdekat. Tang San masih ingin terus membuat platformasi seperti itu. Alasannya sangat sederhana. Dia perlu menempatkan platformasi seperti itu di kapal laut masa depan. Ada aura lempeng formasi, seperti dia di atas kapal. Pada bulan berikutnya, baik Tang San dan Mei Gongzi menjadi sangat sibuk. Tang San menemukan tempat tersembunyi di pemukiman manusia di luar kota Keri dan membangun formasi teleportasi dengan melindungi dirinya sendiri. Setelah berdiskusi dengan Zhang Haoxuan, teleportasi diam dan migrasi dimulai. Dengan kultivasi Tang San saat ini, teleportasi jarak jauh semacam ini hanya dapat mengambil lusinan orang sekaligus, dan itu tidak bisa menjadi jenis dengan kultivasi yang sangat tinggi dan energi sendiri yang kuat. Mereka yang dibawa pergi lebih dulu dapat dipercaya, dan dipastikan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke benua Falan dalam waktu singkat. Bawa juga beberapa alat, biarkan mereka mulai merebut kembali pulau, membangun pelabuhan, membawa benih, dan mulai membuat cikal bakal migrasi. Semuanya dilakukan secara rahasia. Tapi Tang San sama sekali bukan level dewa, bahkan dengan kerja sama Mei Gongzi, dia hanya bisa berteleportasi 3 kali sehari, membawa sekitar 100 orang. Ini adalah batasnya, jika tidak maka akan membuatnya berlebihan. Setelah sebulan, sekitar 2.000 orang telah bermigrasi, termasuk 100 manusia dengan transformasi iblis. Di sisi lain, klan Walrus juga membantu sampai batas tertentu. Tetua Walrus masih sangat mengenali Tang San. Dengan tubuh besar klan Walrus, setidaknya ketika membangun pelabuhan, orang akan menghemat banyak usaha. Dengan pos terdepan 2.000 orang,
Tang San berhenti berteleportasi. Pelabuhan pertama di laut dekat kota Keri telah terbentuk, dan pembangunan kapal laut telah dimulai. Dalam hal ini, manusia dan monster memiliki kekurangan. Bagaimanapun, benua Falan tidak pernah melaut. Tang San harus tinggal di tepi laut untuk membantu membimbing, dan secara pribadi pergi berperang, mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk membantu mereka membangun kapal. Untungnya, hal terpenting di benua Falan adalah sumber daya. Kayu keras dan sangat padat adalah bahan pembuatan kapal terbaik. Dengan bantuan Tang San dan banyak orang cakap lainnya, termasuk Feng Hao Douluo tingkat dewa seperti Zhang Haoxuan, kecepatan pembuatan kapal sangat cepat, hanya butuh setengah bulan untuk menyelesaikan pembangunan perahu layar 3 tiang pertama. Kapal telah dibangun, tetapi bagaimana mengendalikannya juga menjadi masalah. Tang San harus kembali berperang secara langsung dan melakukan pelatihan kru. Kecerdasan manusia pun tak kurang, cara mengemudikan perahu layar bertiang 3 untuk berlari dan melaut sebenarnya tidak sulit. Sangat jarang untuk menghadapi angin dan ombak di laut, berbagai perubahan cuaca dan invasi binatang laut. Dan masalah ini diselesaikan oleh seagot arai Tang San. Jadi, cukup berlayar saja, dan segera sekelompok orang akan mempelajarinya terlebih dahulu. Pembuatan kapal masih berlangsung, Tang San tidak terburu-buru untuk mengangkut manusia ke pulau itu, tetapi pergi ke pulau itu dengan kru pertama yang belajar mengemudi bersamanya. Mereka bergantian mengemudi, dengan Tang San menunjuk dari samping. Setelah perjalanan pulang pergi, 100 anggota kru pertama pada dasarnya dapat menyelesaikan mengemudi. Dari pantai ke pulau, dibutuhkan sekitar 2 hari bagi perahu layar bertiang 3 untuk melakukan perjalanan bolak-balik dengan bantuan arai Dewa Laut. Jika kamu dibantu oleh seseorang yang pandai dalam kemampuan transformasi Dewa Iblis tipe angin, kecepatannya bisa lebih cepat. Dan sebuah kapal layar bertiang 3 dapat mengangkut sebanyak 500 orang sekaligus jika dimuati penuh tanpa memperhitungkan pengangkutan barang. Kapasitas ini adalah batasnya. Artinya, dalam waktu sekitar 2 hari, 500 orang bisa diangkut ke sana. Mengingat saat ini hanya ada 1 kapal, untuk melatih lebih banyak kapten, dan memberikan ruang bagi kru untuk berlatih mengemudi, jumlah orang yang dapat diangkut akan lebih sedikit. Namun demikian, di bulan keempat Mei Gongzi menjadi penguasa kota Keri, migrasi umat manusia keluar benua Falan diam-diam dimulai. Pada saat ini, Tang San menerima pemberitahuan dari tetua klan Walrus bahwa ada wabah laut. Sebuah lingkaran cahaya perak menyala di pulau itu. Untuk pulau ini, karena pulau terbesar berbentuk seperti bulan sabit, Tang San menamakannya Pulau Bulan Sabit. Selain Pulau Bulan Sabit, ada banyak pulau di kepulauan ini yang cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Tang San secara sederhana memperkirakan bahwa kepulauan itu bersama-sama lebih dari cukup untuk menampung 1 juta orang. Tentu saja, premisnya adalah bahwa konstruksi dapat mengikuti, dan perlu untuk membawa sumber daya yang cukup dari pantai pada awalnya. Solen 5 Chapter 684 Migrasi dimulai. Pembangunan perahu layar 3 tiang telah dipercepat sejak kapal pertama diluncurkan. Pengalaman yang kaya telah sangat meningkatkan kecepatan pembuatan kapal, terutama dengan upaya bersama banyak manusia dengan transformasi iblis. Apakah itu pembagian kayu, membangun jauh lebih cepat daripada perahu buatan manusia biasa. Semuanya berjalan lancar. Menurut rencana Tang San, dalam waktu setengah tahun, setidaknya ratusan kapal layar bertiang 3 akan dibangun, dan dalam setahun, 1 juta orang akan diangkut ke pulau itu, dan mereka akan dapat hidup dengan lancar. Jika berhasil, akan ada banyak pulau di laut, dan manusia akan dapat bermigrasi lebih banyak. Dengan perlindungan klan laut, setidaknya seseorang dapat memiliki ruang hidup yang tidak diperbudak. Pada saat yang sama, itu juga sangat mengurangi masalah terlalu banyak manusia yang berkumpul di kota Keri. Menurut statistik organisasi Redemption Organization, ada 20 hingga 30 juta manusia yang tinggal di seluruh benua Falan. Manusia memiliki kemampuan yang kuat untuk bereproduksi, tetapi di bawah penganiayaan monster dan roh, umur rata-rata manusia hanya kurang dari 20 tahun. Namun, masih ada 20 hingga 30 juta manusia. Sebagian besar adalah budak, dan pengikut hanya sedikit. Manusia tidak memiliki kemampuan bawaan, tetapi manusia memiliki landasan kebijaksanaan. Organisasi Redemption Organization adalah gabungan dari sejumlah kecil manusia yang memiliki kemampuan untuk menjadi bijaksana. Tidak semua manusia dengan transformasi iblis menganggap diri mereka manusia, dan beberapa pengikut berpikir mereka adalah monster yang mulia. Namun, lebih banyak manusia yang masih mengenali identitas manusia mereka, dan mereka membenci monster dan roh karena sebagian besar ibu mereka dibegal setelah reproduksi.
Manusia berjuang untuk bertahan hidup dalam pelecehan dan pembegalan yang terus-menerus, tetapi meskipun demikian, masih ada puluhan juta. Ini juga alasan mengapa, setelah mengetahui bahwa pemilik kota baru Kerry City memiliki darah manusia, mereka tidak akan berhenti, bahkan untuk melarikan diri dari pemilik budak, untuk bergerak lebih dekat ke kota Kerry. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa wilayah di bawah yurisdiksi kota Kerry lebih baik, dan pemilik budak ingin memberikan wajah kepada pemilik kota baru, tetapi pemilik budak di kota-kota besar lainnya sudah penuh dengan keluhan dan ketidakpuasan. Tang San melangkah keluar dari gerbang cahaya dalam satu langkah, Penatua Walrus sudah menunggu di samping formasi teleportasi. Tidak jauh, terdengar suara, ding 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 dong, dan pantai di kejauhan semakin ramai. Orang-orang yang bermigrasi hampir setiap hari sibuk, tetapi mereka semua energik. Manusia tidak pernah menyangka bahwa benua Falan adalah tanah kelahirannya, bahkan manusia tidak memiliki tanah air sama sekali. Ketika mereka datang ke sini, mereka dibantu oleh klan laut, dan mereka benar-benar merasa bahwa ini adalah rumah mereka. Pulau ini dikelilingi oleh lautan yang tak berujung, dan tidak ada lagi kesombongan klan monster. Di sini, mereka merasakan kegembiraan melompat seperti ikan melompat di laut, dan langit tinggi untuk burung terbang. Di sini, mereka sedang membangun rumah mereka sendiri yang sebenarnya. Ini lebih dinamis daripada pemukiman di sisi lain kota Kerry. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras atau lelahnya mereka semua merasa bahwa ada harapan dalam hidup, dan harapan akan keberadaan ini adalah keinginan terbesar di hati manusia. Di bawah cahaya harapan ini, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan yang terbaik? Selain itu, tidak perlu khawatir tentang diet di sini. Walrus memberi mereka banyak kehidupan laut sebagai makanan. Ikan, udang, dan kerang. Ini adalah makanan bergizi tinggi. Bersama dengan buah-buahan di pulau itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan kemampuan kultivasi manusia, akan ada panen paling lama setengah tahun, yang cukup untuk swasembada. Tang San memandang tetua klan Walrus dan bertanya langsung ke intinya, di mana wabah lautnya. Penatua Walrus berkata dengan penuh semangat, ini adalah sekitar 700 mil laut selatan dari sisi kita, dan menyebar dengan cepat. Beberapa tetua klan telah berlalu, dan sekarang kita hanya dapat mencoba mengendalikan kecepatan penyebaran wabah laut. Tapi berdasarkan pengalaman masa lalu, itu hanya setetes di ember. Tang San mengangguk dan berkata, ayo pergi, mari kita lihat. Penatua Walrus mengangguk dan berkata, dewa membuatmu ikut denganku. Setelah kedatangan Tang San, setiap orang dari klan laut memiliki pemahaman yang berbeda tentang identitasnya, dan akhirnya menyatukan pikiran mereka dan memanggilnya utusan para dewa. Lagi pula, mereka tidak bisa mengenali Tang San sebagai dewa laut sekarang. Penatua Walrus memutar tubuhnya yang montok ke laut, Tang San melompat dan mendarat di punggungnya. Halo abu-abu biru samar meledak dari tubuh Elder Walrus, dan tiba-tiba, tubuhnya yang montok berakselerasi dan menuju ke selatan. Dalam hal kecepatan, klan Walrus tidak boleh dibandingkan dengan klan hiu laut, tetapi tetua ini adalah Feng Hao dulu tingkat dewa, yang setara dengan Raja Iblis di pantai. Dengan kendali air laut, kecepatannya juga sangat cepat. Tang San diam-diam menyerap kekuatan keyakinan di lautan untuk menjaga dirinya dalam kondisi terbaik. Dia segera menemukan bahwa ada lebih banyak kehidupan laut di perairan terdekat, mungkin untuk menghindari wabah laut. Dia mendengar tetua Walrus mengatakan bahwa penyebaran wabah laut sangat menakutkan, bukan hanya penyebab penyebaran air laut itu sendiri, tetapi juga makhluk laut yang telah terinfeksi wabah laut juga akan menyebar dengan wabah. Setelah wabah laut terjadi, jika tidak terkendali, itu akan menyebabkan kematian sejumlah besar biota laut, dan wilayah laut yang tercemar tidak akan dapat pulih selama bertahun-tahun. 700 mil laut hanya lebih dari 1 jam di bawah kekuatan penuh dari Feng Hao Doulo tingkat dewa. Dari kejauhan, Tang San bisa merasakan bahwa sepertinya ada aura mematikan di laut, dan juga ada gelombang energi yang melonjak. Pada saat yang sama, ia juga dapat merasakan bahwa kekuatan keyakinan yang dapat diserapnya berkurang dengan cepat. Utusan, itu akan segera datang. Penatua Walrus berkata dengan gugup, bahkan jika itu adalah Feng Hao dulu tingkat dewa, ketakutan alami akan wabah laut masih ada. Tang San mengangguk dan berkata, ayo pergi dan lihat. Segera, dia melihat lingkaran biru besar melonjak di depan, dan lingkaran biru hampir menyebar dari permukaan laut ke dasar laut. Banyak klan laut yang kuat menyebar, semuanya melepaskan energi keluar. Tubuh Penatua Walrus bergetar dan mengeluarkan suara dengungan yang aneh. Segera, sosok besar mendekati mereka. Ini adalah hiu laut,
Tetapi tidak seperti hiu laut yang pernah dilihat Tang San sebelumnya, yang ini tidak hanya sangat besar, tetapi juga benar-benar putih, dengan hanya garis emas di dahinya yang memanjang ke arah tubuhnya, memancarkan fluktuasi energi tirani yang tak tertandingi. Melihat ini, napas Penatua Walrus jelas mandek, Raja Hiu Laut. Melihat hiu putih besar ini, Tang San tidak bisa menahan perasaan aneh di dalam hatinya. Pada awal kehidupan sebelumnya, di dunia benua Douluo, dia pernah mengenal hiu putih besar dengan jiwa iblis, dan berteman dengan Raja Hiu Putih Besar dengan jiwa iblis. Raja Hiu Laut panjangnya hampir 20 meter, sangat besar, dan air laut di sekitarnya, yang bahkan lebih bergejolak, sedikit bergetar. Namun, Tang San dapat merasakan bahwa orang ini harus menjadi orang pertama yang memasuki level Raja Iblis Agung. Tatapan Raja Hiu Laut segera terfokus pada Tang San, dan pada saat berikutnya lingkaran cahaya putih melonjak, diikuti oleh gelombang kesadaran ilahi. Apakah ini malaikat menurutmu? Penatua Walrus jelas sedikit sesak napas di hadapan Raja Hiu Laut. Bagaimanapun, kedua klan adalah perseteruan, dan tingkat kultivasinya jelas tidak sebanding dengan yang ada di depannya, jangan sampai digunakan sebagai makanan oleh pihak lain. Itu benar, ini adalah utusan Dewa Laut, katanya dengan cepat. Raja Hiu Laut diam-diam merasakan aura di tubuh Tang San, dan ada perasaan aneh di matanya, dan bahkan sedikit keganasan. Tentu saja bisa merasakan bahwa Tang San memiliki rasa yang membuatnya merasa sedikit menyerah. Tetapi sebagai seorang raja, dan salah satu makhluk paling haus darah di lautan, pikiran pertamanya adalah, jika ia memakan manusia ini, apakah ia akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri?